Jelaskan bahwa sekian banyaknya air, ya, sekian banyaknya air di permukaan bumi yang ada itu adalah hakikatnya adalah ma'un tahir mutahhir. Apa? Lagi. Ma'un tahir mutahhir. Air semua yang ada di permukaan bumi itu adalah airnya suci dan menyucikan. Apa? Air suci yang dapat menyucikan. Lah, mengenai tentang ma'un tahir mutahhirun, air yang suci yang dapat menyucikan, di situ di segmen kemarin sudah saya bahas bahwasanya al-miyahu allati yajuzu ayyasihu tahir, air yang suci yang dapat menyucikan itu dibagi menjadi 7 bagian, ya, dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, apa yang disebutkan di sini? Sab'u miyahin ma'u sama ay nazilu minha wa huwa al-mutahhir wa ma'ul bahr ayil milhi wa ma'ul nahr awil huluri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bara' wa ma'ul bardi wa yaqatu hadhihi sab'a qawlu ma nazala min as-sami aw nabata min al-ardi ala ayyasfi sifatin min ayyin asli fiqah. Kalau di dalam kitab Samina itu mana nazala min as-sama'i aw nabata min al-ardi fi ayyin suratin khuliqa. Ya. Jadi air yang ada di permukaan bumi dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari ujung selatan sampai ke ujung utara, itu semuanya hakikatnya adalah ma'un tahir mutahhir, airnya suci yang dapat menyucikan. Lah, air-air yang dinamakan air yang suci yang dapat menyucikan perkara-perkara hal yang najis itu dinamakan air mutlak. Apa? Yang keempat, air mutlak. Lagi. Yang keras suaranya berkayak tuh. Lagi. Air mutlak. Air mutlak ada 7 macam. Ya, ada 7 macam. 1, air hujan. 2, air laut atau air asin. 3, air sungai. 4, air sumur. 5, air sumber. 6, air es. 7, air embun. Ke-7 air ini adalah air mutlak atau dikenal dengan sebutan ma'un tahir mutahhirun. Bisa kita gunakan karena airnya suci dan bisa kita gunakan untuk menghilangkan perkara-perkara najis. Paham ya? Tetapi hukum menggunakan air mutlak atau hukum menggunakan daripada air tahir mutahhirun itu ada macamnya. Menggunakan air mutlak bisa hukumnya sunat, menggunakan air mutlak bisa hukumnya makruh, ya. Menggunakan air mutlak itu bisa hukumnya haram. Sesuai dengan segmen-segmen yang kemarin bahwa air mutlak itu adalah air yang suci yang dapat menyucikan. Dan itu hukumnya sunnah kalau kita melakukannya. Contoh, kalau kita mau mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid-masjid yang ada di kota Batam, Kepulauan Riau ini banyak. Di depan masjid, di sampingnya biasanya kita melihat yang namanya toilet atau kamar mandi. Di Masjid Al-Bait yang ada di Kampung Berdaya ini, di sebelah sana ada namanya toilet, kamar mandi. Di depan kamar mandi ada yang namanya keran disediakan oleh pihak yayasan, oleh pihak direktorat. Disediakan ini keran yang memang fungsinya atau untuk kita gunakan berwudu. Jadi memakai air tersebut yang airnya sudah disediakan dan air tersebut tidak
berkaitan dengan air panas, maka airnya hukum menggunakannya adalah sunnah. Paham semua? Paham semua? Ada yang namanya air itu air mutlak, itu bisa berubah menjadi makruh. Ya, makruh. Air mutlak yang tadinya kita gunakan, yang boleh untuk kita gunakan, dan kita menggunakan bukan hanya itu boleh, tetapi kita mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala. Tetapi berubah sekarang hukumnya. Menggunakan air mutlak itu bisa mengarah kepada hukum makruh. Mengarah kepada hukum makruh. Ya. Seperti di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan bahwasanya wasani tahirun mutahirun makruhun isti'maluhu fi badan la fi saudi. Menggunakan air mutlak di mana airnya itu adalah tahirun mutahirun, airnya suci yang dapat menyucikan. Saya ulang, air yang suci yang dapat menyucikan. Dalam arti di sini adalah air mutlak. Lah, menggunakan air mutlak tersebut hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Isti'maluhu menggunakan adalah makruh. Ya, menggunakan hukumnya makruh fil badani wala fi saubi. Artinya kita gunakan untuk menghilangkan hadas besar, untuk kita gunakan menghilangkan hadas kecil, mandi janabah, mandi junub, karena disebabkan kita itu ihtilam atau bersetubuh dengan istri, kemudian kita menghilangkan hadas besar, memakai daripada air tersebut hukumnya makruh. Hukumnya untuk menghilangkan hadas kecil, seperti contoh kita mengambil wudhu juga hukumnya makruh kalau digunakan untuk badan. Tetapi beda wala fisabi. Tapi kalau kita gunakan untuk apa? Mencuci baju, mencuci peci, mencuci pakaian yang berkaitan dengan baju kah, sarung kah, baju dalam kah, kaos kah, sejadah kah, yang jelas kita gunakan fisaudi, kita gunakan untuk apa namanya, mencuci berbagai macam baju. Mau baju itu bajunya anak-anak, mau bajunya orang tua, mau bajunya raja, mau bajunya siapapun, pokoknya baju. Ya, pokoknya baju. Menggunakan tersebut hukumnya tidak makruh, boleh. Hukumnya boleh. Yang dimakruhkan tersebut adalah hukum yang berkaitan dengan badan, dalam badan, bukan pakaian. Paham ya? Lah, sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa Ustaz air yang tadinya air tahir mutahirun, air yang suci yang dapat menyucikan, dalam kategori dinamakan ma'ul mutlak, itu tadinya sunnah, tetapi kok bisa berubah menjadi makruh? Berubahnya menjadi makruh itu adalah disebabkan karena panas terkena teriknya matahari. Wa huwal ma'us musammas ayil musakhon bitakbiril samsi fihi wa inna ma yukrahu syar'an bikutrin harin in fi ina'in muttaba illa ina an-naqdaini. Jadi andaikan sekarang ada air sumur, kita ambil satu timba, atau air laut kita ambil satu timba, air tersebut kita tuangkan ke salah satu besi. Misalnya ada besi tong misalnya, ya, paham ya? Jadi karena masjid itu jauh dari mata air misalnya, orang tersebut mengambil dari sumur tetangga, kemudian airnya dibawa ke masjid, di mana masjid itu ada tong. Tong itu terbuat dari besi atau ya besi lah. Ya, kita taruh di situ. Nah, ya, kalau malam dingin, kalau pagi tetap dingin. Tetapi kalau sudah matahari itu tinggi, jam 9 mulai itu air hangat itu, kemudian naik lagi jam 10, jam 11, apalagi jam 12, teriknya matahari sangat kuat.
sehingga yang airnya tadi itu adalah airnya dingin berubah menjadi air panas disebabkan terkena teriknya matahari, maka menggunakan air tersebut hukumnya makruh. Ayo berdiri, berdiri, masih ngantuk aja. Paham ya? Hukumnya makruh. Ada pula yang namanya air ada pula yang namanya air mustakmal. Ya, air mustakmal. Air mustakmal. والقسم الثالث طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة النجاس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله أما كان بعد اعتبار ما تشربه المغسول بالماء. Jadi kalau kita simpulkan dari bahasa tersebut bahwa air itu banyak macamnya. Ada air makruh, ada pula air yang haram. Maksudnya air ini agak haram, tapi penggunaannya yang haram. Ada air itu airnya air mutlak, kalau digunakan itu makruh. Ada air mutlak digunakan itu sunnah. Ada pula air mutlak yang digunakan itu justru menjadi haram. Kalau airnya tetap air, ya airnya mutahhirun, tapi karena kita mengambil air hasil dari curian, maka hukumnya haram. Air itu ada memang air untuk pribadi, bukan untuk umum. Jadi harus bedakan itu. Kalau air untuk pribadi kemudian dipakai oleh orang tanpa meminta izin, dia syukur-syukur langsung mengambil tanpa pemberitahuan, tanpa koordinasi, tanpa meminta, menggunakan air milik orang tanpa memintanya, tanpa memberikan koordinasi, maka hukumnya haram. Sama dengan orang itu ghasab atau mencuri. Kalau ghasab itu kita ambil tetapi kita mengembalikannya, beda dengan tarik, yaitu mencuri. Paham ya? Hukumnya sama-sama haram di sini. Hukumnya sama-sama haram. Nah, ada pula air yang kita gunakan hukumnya makruh, yaitu yang tadi saya sampaikan, yaitu ketika air itu sudah panas disebabkan karena terkena teriknya matahari, maka hukumnya makruh. Ya. Kemudian ada yang namanya air mustakmal. Ada yang namanya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu adalah air yang suci. Ingat-ingat, kalau yang pertama tohirun mutahhirun. Kalau yang ini, kalau air mustakmal ini adalah ma'un tohirun ghairu mutahhir. Jadi ada ma'un tohirun wa mutahhirun. Ada ma'un tohirun ghairu mutahhirun. Paham ya? Coba ikutin biar hafal. Tohirun ghairu mutahhirun. Ghairu mutahhir. Lagi. Tohirun ghairu mutahhir. Ya, itu yang air mustakmal. Ya. Jadi airnya itu suci. Ghairu mutahhir, tetapi tidak dapat menyucikan. Tetapi tidak bisa menyucikan. Nah, ya. Air semacam ini dinamakan ma'ul mustakmal, yaitu air mustakmal. Jadi airnya suci tetapi tidak bisa disucikan. Ya. Airnya suci tetapi tidak bisa menyucikan. Firafil hadasin au izalatin najas, yaitu menghilangkan daripada hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Jadi kalau kita memakai air mustakmal untuk menghilangkan hadas besar karena disebabkan kita itu ihtilam, mengeluarkan sperma, disebabkan kita tidur mimpi bertemu dengan India bulbul misalnya, menghilangkan hadas besar kita, mandi janabat kita ini, tidak bisa kita gunakan air mustakmal. Kalau kita menghilangkan hadas kecil dengan cara menggunakan air
mustamal juga tidak bisa, walaupun airnya suci. Paham ya? Menghilangkan hadas besar dengan cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi, menghilangkan hadas kecil dengan cara kita mengambil wudhu, menghilangkan hadas kecil dengan cara kita berwudhu. Lah menggunakan air mustamal tersebut hukumnya tidak bisa, tidak sah kalau bahasanya, tidak sah. Au izalatin najas, juga menghilangkan perkara-perkara najis, menghilangkan daripada perkara-perkara najis. Ya, baik itu najis mughalladhah, baik itu najis mutawassithah maupun najis mukhafathah. Coba saya tanya, Amin, najis mughalladhah itu apa, Amin? Yang ngantuk lagi saya kasih pertanyaan. Najis mughalladhah, coba jelaskan mengenai tentang najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah najis yang diberatkan secara hukum. Coba Andi, contohnya seperti apa najis mughalladhah? Yang kuat suaranya. Nana, najis mughalladhah dia mengambil contoh Nana katanya. Betul tak? Betul tak? Jawabnya apa? Betul tak? Ya, berdiri. Coba jelaskan mengenai contoh atau berilah contoh mengenai tentang najis mughalladhah. Abed, contohnya kayak apa, Abed, najis mughalladhah itu, Abed? Ya, nggak bisa berdiri. Kan? Air kencing katanya. Betul tak? Betul tak? Berdiri. Bilang. Anjing sama babi. Khinzir, kalbun wa khinzir. Ada anjing, ada babi. Ya, mau anaknya babi kan, mau anaknya anjing enggak? Ya pokoknya anjing, pokoknya babi. Mau ada ekornya maupun tidak ada ekornya, mau ada kakinya maupun tidak ada kakinya, kalau anjing, kalau babi hukumnya adalah najis mughalladhah. Apa namanya? Yaitu najis yang berat, yang diberatkan secara hukum. Ini masih saya belum bahas semuanya ini. Waktunya tak nutup, ini sudah pagi ini, sudah mulai terik mataharinya ini, sudah mulai muncul. Yang kedua ada yang namanya najis mutawassithah. Coba saya mau tanya, apa najis mutawassithah itu? Baik. Yang kuat, najis yang diringankan katanya. Betul nggak? Betul nggak? Berdiri. Ya. Saya tanya lagi, kita tahu. Ini di live ini, ibunya tahu, nanti bapaknya tahu mana anak saya yang nggak bisa jawab ini. Gitu kan? Yang bisa jawab kembali lagi, berarti Anda rajin, sering belajar, sering mutola'ah. Tapi kalau Anda tidak bisa menjawab dengan pertanyaan yang langsung secara kayak gini, kalau Anda ngajinya tidak ngantuk gitu, ngaji sampai pejamkan matanya kayak gini, nggak nyambung. Duduk Anda di sini, mengaji di sini, kemudian dengan memejamkan matanya sambil melongok, kalau bahasanya orang Jawa gini, menganga aja mulutnya, matanya dipejamkan sampai dia itu goyang-goyang seperti ini, ngantuk sudah nggak tahan. Ikut kajian 2 jam, 1 jam, 2 jam, nggak ngerti-ngerti, nggak masuk ilmunya. Nah, supaya Anda itu nggak ngantuk, supaya melek kalau bahasanya, nggak melongok kalau bahasanya, supaya khusyuk, supaya betul-betul itu apa namanya, mendengarkan, ya, fokus, konsentrasi, ya kasihlah metode seperti ini. Langsung, ayo, benar, ayo gimana? Langsung, bingung dia, ngantuknya hilang. Itu metode. Coba najis mutawassithah jelaskan.
Apa pengertian mengenai tentang najis mutawasithah dan berilah contoh-contohnya. Jadi contohnya adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang, yaitu tubuh dan tubuh. coba Abni jelaskan lagi, najis mutawasithah itu apa? Jelaskan najis mutawasithah dan berilah contohnya. Jangan terlalu banyak, sudah waktunya sudah agak siang ini, bahkan untuk waktunya. Najis mutawasithah adalah najis yang sedangkan oleh hukum, dan contohnya tuh harus dihilangkan seperti benda, bentuk, wujud, warna, dan rasanya. Nah, Ingat-ingat, najis mutawasithah itu adalah najis yang sedang, tidak ringan dan tidak begitu berat. Standar lah bahasanya itu. Najis mutawasithah itu najis pertengahan, tidak berat dan tidak ringan, standar. Ya, kalau bahasanya seperti apa? Najis yang sedang, najis yang dihukumi sedang secara hukum. Contohnya seperti apa, Ustaz? Macam-macam contohnya. Ya, air seninya Luqman itu najis mutawasithah. Air seninya Irfan itu najis mutawasithah. Tapi lihat dulu Irfannya. Kalau Irfannya itu masih usia 1 tahun atau 1 bulan, ya bukan najis mutawasithah. Itu namanya najis mukhaffadah, air kencingnya. Ya. Tapi kalau sudah dewasa, dia sudah lebih dari usia 2 tahun, maka dia sudah makan makanan, tidak minum ASI lagi dia. Nah, dia minumnya macam-macam. Ya, minum jus, ya, Milo, teh, kopi, udah campuran itu sudah. Makanya kalau orang besar itu air seninya kalau dibuang pesingnya luar biasa. Jadi kalau kita buang air kecil itu namanya najis mutawasithah. Contoh najis mutawasithah. Ya, perkara-perkara yang keluar dari dubur, perkara-perkara atau sesuatu yang keluar daripada zakar, kencing ataupun ngeek misalnya. Ya, itu hukumnya adalah najis mutawasithah. Hilangkan itu najisnya, kemudian kita siram pakai air, nah, maka sudah cukup suci. Paham ya? Tetapi ingat-ingat bahwasanya perkara najis itu memiliki sifat apa? Ada sifatnya yang namanya launuhu, warna. Ya, launuhu ada warna, ta'muhu ada rasa. Apalagi? Launuhu wa ta'muhu, apalagi? Warna, rasa, rihuhu, baunya, rihuhu, bau. Jadi kalau najis itu harus dihilangkan 3 perkara. Kalau ada tidak cukup kita buang nya, kemudian tidak cukup kita pel, tidak cukup, kita harus teliti daripada sifat-sifat perkara najis tersebut. Di antaranya pertama launuhu, warna itu kalau nya siapa? Nya pati, kira-kira warnanya apa? Ya tak kuning lah, tergantung apa yang dia kelola, yang dia makan. Ya, yang dimakan oleh pati tergantung. Kalau makanan-makanan banyak yang warna hitam, makanannya coklat-coklat yang masuk, ya keluarnya coklat. Kalau makanan-makanan ya biasalah, kalau yang umum itu adalah warnaku mau kuning kayak, mau hitam, mau coklat, mau abu-abu, mau biru, mau pink, ya. Punyanya Irfan yang keluar pink misalnya, nya. Ya. Maka hilangkan itu nya, kemudian kita siram pakai air. Tetapi yang perlu diingat, lihat 3 sifatnya, yaitu
launuhu, hilangkan warnanya. Ta'muhu, hilangkan baunya. Warnanya kalau nya itu warna kuning, hilangkan warna kuningnya. Kalau nya itu adalah warna hitam, hilangkan warna hitamnya. Kalau nya itu warna biru, hilangkan warna birunya. Paham ya? Sifat. Paham semua? Yang kedua adalah ta'muhu, rasa. Kira-kira putra rasanya itu seperti apa? Pernah merasakan? Oh belum. Ada yang pernah merasakan rasanya Mungkin pahit lah ya. Kita ngarang aja lah. Pahit. Ngarang saja. Ngarang. Ya. Ta'muhu, rasa daripada misalnya itu ngengek lah ya. Pahit lah kalau bahasanya itu. Rasanya adalah pahit misalnya. Jadi hilangkan rasa pahitnya. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah rihuhu, yaitu bau. Baunya seperti apa? Rata-rata kita ini tahulah baunya seperti apa. Kalau misalnya baunya itu seperti misik, ya kita hilangkan bau misiknya. Ya. Kalau nya kita itu baunya bau doren, ya hilangkan bau dorennya. Ya. Tetapi mustahil lah, kayaknya jauh baina sama'i wal ardh, jauh antara langit dan bumi. Kalau kita itu aromanya atau baunya itu seperti misik, seperti minyak misik, atau seperti bau doren ya. Wah susah. Yang ada itu apa? Bau busuk ya, baca itu bau busuk. Tergantung yang kita makan ya. Seperti layaknya telur busuk itu hilangkan, baunya dihilangkan, warnanya dihilangkan, rasanya dihilangkan, maka itu sudah suci daripada tempat yang terkena perkara najis. Tetapi menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwasanya kalau tidak bisa dihilangkan itu warnanya, kalau tidak bisa dihilangkan daripada salah satu sifat daripada sifat perkara najis, mau warnanya kah, mau baunya kah, mau rasanya kah, di antara salah satu tidak bisa hilang, tidak dapat dihilangkan, ya digosok sudah, dikasih sabun sudah, tapi masih tersisa satu warna. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sudah suci, al-makfu, yaitu dimaafkan. Paham ya? Jadi kalau Anda buang berak, buang cebok, tangannya tetap kuning, dicium tidak bau, dicilat tidak pahit, ya. Tetapi warnanya kuning, ya. Mungkin yang dimakan itu bukan nasi, cet, ya. Yang dimakan itu cet, nasi dicampur cet. Wah hebat dia, ya. Ingin terkenal, makan dikasih cet, cetnya nggak nanggung, bukan cet yang luntur, cet yang memang susah untuk luntur, dimakan itu pakai kuahnya, kuah cet. Nah udahlah, nya ya warna hitam, warna kuning, tergantung dengan cet yang dia makan. Nah, ketika buang air besar, dicebok, tangannya banyak catnya ini, cat misalnya. Ya, dihilangkan, disiram sudah, dikasih sabun sudah, tapi susah untuk hilang itu warnanya. Bagaimana? Nah, maka hukumnya suci kalau diantara salah satu atau sifat. Paham ya? Jadi air mustakmal itu tidak bisa. Saya ulang lagi, waktunya sudah tinggal lebih sudah waktunya ini. Jadi air mustakmal itu adalah air yang suci, tetapi tidak bisa menyucikan, tidak dapat menghilangkan hadas besar dan tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Apalagi izalatin najisin, menghilangkan perkara-perkara najis, baik itu najis mughalladhah, yakni najis yang diberatkan secara hukumnya, atau najis mutawassithah, yaitu najis yang disedangkan secara hukumnya, atau najis mukhaffafah, yaitu najis yang diringankan secara hukumnya. Antara tiga-tiga ini tidak bisa dihilangkan dengan air mustakmal. Paham ya? Nah, atau atau najis yang berkaitan dengan najis hukmiyah atau najis ainiyah.
Najis hukmiyah adalah najisnya tidak nampak tapi dia ada najisnya. Ada pula najis haidiyah, najisnya nampak, ngeeknya nampak. Nah, najis yang nampakkah atau najis yang tidak nampak dihilangkan dengan air mustakmal itu pun tidak bisa. Paham semua? Paham semua? Nah, insya Allah kita akan bahas di sesi yang akan datang mengenai tentang macam-macam air yang bisa kita gunakan dan mana yang tidak bisa kita gunakan. Karena waktunya ini sudah tidak begitu cukup untuk kita bahas mengenai tentang persoalan-persoalan fikih. Maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelum saya tutup, ingat-ingat besok kajiannya. Kalau Anda ngantuk, kalau Anda itu ngaji dengan memejamkan mata, terus bahasa Jawanya itu delongong, itu akan menyebabkan Anda tidak akan fokus mendengarkan kajian. Tidak fokus mendengarkan kajian. Ketika diberi kajian tidak masuk, ditanyakan bingung. Makanya saya kalau Anda lihat itu sudah ngantuk, ya ngantuk, ngajinya nggak kuat, sudah kayak gini ngajinya, udah pakai metode-metode seperti ini. Kasih pertanyaan, berdiri. Ini yang berdiri nih Ahmed. Siapa lagi? Andi, Fadil. Siapa lagi ini? Bayu, Baim. Kasih pertanyaan. Besok siapa lagi yang nanti dikasih pertanyaan yang habis? Ingat yang sudah nanti namanya kasihkan ke saya. Tinggal yang belum diberi pertanyaan besok besok wanti-wanti. Besok wanti-wanti yang masih belum diberi pertanyaan, wanti-wanti ya, wanti-wanti siap-siap. Yang sudah berdiri besok enggak saya kasih pertanyaan. Yang belum dikasih pertanyaan ini nanti saya kasih pertanyaan. Ya, paham? Siap-siap berdiri. Ya, siap-siap dilihat oleh orang tuanya. Ya, yang ngajinya betul-betul melek dengan ngajinya yang betul-betul dia nggak melek gimana itu? Tahu itu semua. Nanti kalau orang tuanya bingung Anda, kena nasihatkan nanti. Paham semua? Semoga kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan barokah daripada guru kita.